13 tuntutan Kades supaya bisa ketuk palu di tahun ini, Pak. Karena termaktub semua di situ. Kemudian berdasarkan pengalaman, Pak, yang merusak dan mengkriminalisasi kepala desa itu adalah perangkat desa yang tidak sejalan dengan kepala desa, Pak. Kami mohon Bapak ubah itu undang-undang agar pemilihan dan pengangkatan tumbangkan kalah. Mereka membalas kami dengan lewat perangkat desa yang mereka tanam, Pak. Itu sudah terbukti. Kemudian kami berharap kepada Bapak Anies Baswedan agar kami lebih kuat jatuh cinta kepada Pak Anies Baswedan. Jadikan Kades yang berpotensi serta pengurus abdesi yang berpotensi sebagai menteri desa, Pak. Karena orang-orang desa lah, orang-orang yang mengurus desa paham tentang nasib keberadaan kami. Terutama dari abdesi. Operasional kepala desa itu dari dana desa APBN. Yang kedua, kami berkeinginan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu hak mutlak kepala desa. Terima kasih. Kami berharap seluruh bantuan-bantuan sosial yang sampai ke masyarakat mutlak menjadi keputusan kepala desa. Karena kami tidak diganggu lagi oleh masyarakat ketika bantuan-bantuan ini banyak pihak yang merasa berkepentingan. Padahal yang tahu warga desanya itu mutlak adalah kepala desa. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Kami minta Bapak calon Presiden Republik Indonesia nantinya menjadi presiden bahwa sediakan perguruan tinggi desa yang mutlak beasiswanya berasal dari negara bagi seluruh perangkat desa dan kepala desa se-Indonesia. Dan yang ketiga, saya minta Bapak bisa berkenan kiranya mengangkat 1-2 orang dari abdesi menjadi menteri ketika Bapak jadi presiden. Kita berkomitmen tentang 10% APBN untuk dana desa. Strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang? Terima kasih. Pertanyaan kami sebagai para kepala desa itu seringkali dalam kami menjalankan tugas itu terkadang negara tidak hadir untuk melindungi para kepala desa. Apa sebabnya? 10 kebaikan para kepala desa, 1 kesalahan yang satu ini yang terus dicuat, diangkat ke permukaan, dikambing hitamkan para kepala desa yang telah berjasa membangun daerahnya. Itu. Gaji kepala desa, Pak Anies. Saya kebetulan di depan rumah saya di Jakarta kadang-kadang tanya yang tukang sapu itu, Pak, apa yang digaji Pak Anies dulu jadi gubernur. Ini yang nyapu jalanan gajinya 4 juta kan di Jakarta, Pak. Tapi gajinya kepala desa 2,2 juta, Pak, per bulan. Ini kasihan. Lebih memparah lagi, RT kita ada yang gajinya 600.000 dibayar per 3 bulan. Benar atau tidak? Gitu. Nah, sehingga tuntutannya teman-teman logis. Kalau mungkin kepala desanya yang kaya-kaya kayak ke tempatnya Pak Surta di Banten mungkin, tapi kasihan teman-teman yang di daerah perbatasan, Pak, gajinya 2 jutaan. Nah, ini sehingga teman-teman menuntut tolong diperhatikan kesejahteraan termasuk purna bakti, Pak. Kepala desa ini mengabdi 18 tahun biar piagam penghargaan dari pemerintah tidak ada sama sekali, apalagi yang namanya dana purna bakti. Benar atau tidak? Jadi teman-teman ini berharap itu diberikan itu dana purna bakti dari pemerintah. Butuh komitmen Pak Anies tentang itu. Kemudian data desa yang tidak sinkron di seluruh Indonesia termasuk mengenai perbatasan. Dan terakhir tentu adalah mohon Pak Anies sebagai bakal calon presiden dan kita tahu partai yang mengusung. Kan? Partai yang mengusung, mohon dipesankan ke partai pengusung agar komitmen dan berjuang secara serius agar revisi undang-undang desa ini berhasil dengan benar. Benar atau tidak?
Karena revisi undang-undang desa ini sangat penting untuk teman-teman, bukan hanya masa jabatan tetapi kebijakan pembangunan desa di seluruh Indonesia.